7 roh itu bukan 7 biji, bukan 7 biji, sama seperti 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 keranjang. Kristen berdiri itu karena perumpamaan, bisa gitu. Bisa Kristen berdiri karena perumpamaan, agamanya perumpamaan, Tuhannya perumpamaan, surganya perumpamaan, pengajaran-pengajaran yang ada di dalam Kristen itu semuanya perumpamaan itu. Paten lah Tuhan kami itu, Allah kami itu paten, Elohim kami itu luar biasa. Betul, saking patennya ada satu aja dikatakan 3. Saking patennya itu Bu Darni. Siap. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bahan naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bahan naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Bu Darni ya masih penasaran menantang Billy Yahudi yang dimana pada akhirnya babak belur pun tidak ada kapok-kapoknya kalau Bu Darni ini. Jadi itulah cinta ditolak ya kan, ngotot bertindak kan, itu cinta ditolak, sakit hati pun tidak. Gara-gara si Oten ya ditolaknya sama Yahudi ini bikin geli gitu, lucu gitu. Demikian kamu sih videonya. Kejadian 45 ayat 27 dibuka Jarmi. Kejadian 45 ayat 27. Kejadian 45 ya. Kejadian 45 ayat 27. Jadi ruah itu ada 4 arti, tapi tidak pernah ruah itu berarti hantu, nggak pernah. Iya, Kejadian 45 ayat 27. Namun ketika mereka menyampaikan kepadanya semua perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika ia melihat kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka. Udah. Betul. Ini ayatnya nih. Ruah Yakub, semangat Yakub. Jadi tergantung teks dan konteks. Kalau kita berbicara soal di Kejadian 1 tadi, bukan roh Allah tapi angin daripada Allah. Tapi kalau dalam Kejadian 2:45 ini merujuk kepada semangat Yakub. Tuh. Tadi kan kau sudah baca semangat Yakub, kita lihat terjemahan Inggrisnya, ya. Dengar dulu Billy. Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Iya, belajar Torah itu. Iya, belajar Torah itu satu-satu, jangan begitu caranya kalau mau memahami Torah, nggak boleh gitu. Nah, di sini kata-kata ruah Yakub, apakah di sini artinya angin Yakub? Tidak, tapi semangat Yakub. Kita lihat, tadi kan Darmi sudah membacakannya, ya. Ini tadi ini, nih. Spirit ya, spirit tuh, spirit of Yakub. Nih spirit itu semangat. Coba kamu baca dalam bahasa Inggris, spirit itu artinya semangat. Spirit itu semangat Yakub. Nah, jadi tergantung teks dan konteks. Tidak pernah ada yang namanya ruah itu di dalam perumpamaan Ibrani itu seperti hantu Casper atau Gondoruo atau Susana itu, sundel bolong yang lain. Nggak gitu. Gitu. Ini ruah udah kita ada 2 bukti ya. Sekarang buktikan kalau ruah itu adalah seperti hantu yang melayang-layang di atas. Nggak ada seperti hantu kami bilang. Dengarkan lagi ayat. Baca ayat. Ke Yesaya 43 ayat 3. Dengar tuh ini bukumu ini Billy. Yesaya 43. Bukan buku saya. Sebab aku akan mencurahkan itu bukan buku saya. Itu bukan buku saya. Karena itu terjemahan yang ngaco. Bukan buku saya. Bukan buku saya. Gimana ini contoh?
Coba, Itu. sebab aku akan mencurahkan anginku ke atas keturunanmu. Oke, kita lihat ya. Gini, kata ruah itu adalah semangat. Kan tadi udah dikatakan semangat. Tidak pernah Iya, ada boleh ruah. semangat, bisa. Iya. Iya. Kita bicara tentang roh Elohim. Kita Nggak bicara ada Elohim, Tuhan. bukan roh semangat. Ya semangat Tuhan dong, bisa. Ayo. Ayat-ayat yang kubacakan ininya kau artikan, Billy. Ini lagi ya, dengarkan kau, Billy. Mana lagi? Apa tadi? Enggak, Yeskel. gini. Roh itu gimana Ya. menurutmu? Roh itu gimana? Coba. Roh itu gimana coba menurutmu? Roh, nafas Elohim agar manusia itu hidup. Iya, terus Dihembuskan kepada nafasnya Adam. Elohim siapa yang bikin? Rohnya. Angin, Nah. boleh juga angin. Angin kan itu kan Udah angin. muter-muter. Roh. Udah. Dengar kau dulu. Kau yang ngarang-ngarang agar tidak. Kau udah bilang Elohim roh itu angin, udah bilang. Jadi Kau udah bilang tadi roh kau itu bilang angin, udah. angin. Kelar. Nah, itu dia sekarang. Kelar. Nah, Kau dengarkan udah dulu bilang kalian angin. ini semua. Ya, ini. Enggak. Udah kelar. Kau udah bilang angin, udah kelar. Yehezkel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Coba kau diganti dulu ini angin, seperti yang dikatakan Billy Yahudi. Yehezkel, Semangat. ini buku Bisa ini semangat. buku Yahudi ini ya. Iya, bisa Yehezkel semangat. 36 ayat 27. Anginku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini sesat, sesat. Tapi yang cocok, rohku akan, ini nafas, Oke. rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Ya. Dengar dulu. Dan aku Gini. akan membuat Ya, kamu ya. hidup ya, Billy, hidup. Kau Nih, Billy, lihat jangan ya. kau Billy. Oke, kita lihat teksnya. Kita lihat yang kau buka ini. Capek aku. Nih, kau bilang. Nih. Nih, kau lihat nih ya, yang kau katakan tadi ya. Nah. Nih, ya ayat 27. I will put my spirit. Wah, semangat. Semangat, oi. Semangat. Semangat, Bunda Darmi. Jadi teman-teman Oke. teman-teman Kristen Dengar ini dulu suka lagi kalian salah. semuanya. Gini. Ya enggak Coba apa-apa, di-mute dulu, Dalbo. kau karang-karang pun enggak apa-apa. Ini Loh, Yehezkel enggak dikarang-karang 37 tadi ayat ayat sudah 14. aku baca kok. Spirit Banyak itu kali semangat. ayat ini, Billy. Banyak kali ayat ini, Billy. Dengar Iya, dulu. spirit- Yehezkel 37. Diam dulu kau, Billy. Yehezkel enggak, kau harus 37 tahu ayat dulu, 14. itu apa? Coba, Aku Dalbo, akan tolong memberikan diarahkan rohku kepada dia ke dalammu, untuk bisa memahami sehingga kamu hidup roh itu kembali. apa? Siap. Roh itu apa? Katakan dulu, Billy. Billy. Ini dulu ya karena permintaan Bang Billy berapa kali menjawab apa yang dimaksud Pak Billy ini, silakan Bunda Darmi, apa itu roh? Iya. Roh itu adalah nafas kehidupan yang diberikan kepada manusia maka hidup. Ini ayatnya. Yeskel 37 ayat 14. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku Semangat akan itu. membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Ini buku Spirit itu Yeskel ini. semangat. Buku si Yahudi ini, buku Billy ini. Iya, Kenapa semangat kau tadi karang-karang dibilang lagi? spirit. Lo spirit itu semangat. Coba ya. Aku akan memberikan spiritku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Iya. Kayak mana sih Coba menghidupkan? kembali Gimana sih dulu kau ini, Bunda Billy? Darmi. Kalau itu adalah Bunda Darmi mengartikan adalah roh, berarti ada dua rohnya dong, Betul. Enggak, ya kan? Bang Dalbo. Siap. Lalu yang kedua, katanya tadi Allah itu roh. Jadi Allah roh memberi roh gitu. Jadi Allah memberi Allah gitu kan. Jadi memang ngaco lah ini dari tadi aku Kok nyimak. ngaco? Gimana sih Loh, kalian sekarang ini? gimana Ini coba? Bible loh. Allah itu Ini roh. kitab. Ya, Darmi, Oh, Allah itu roh betul. yes. Betul. Oke. Ya, roh Sekarang yang yang tak diberi Allah terhampiri. tadi di Yesaya itu 43 itu apa? Itu yang diberikan kepada manusia, rohnya Elohim diberikan kepada manusia agar hidup. Allah itu roh. Dia Iya. memberi roh. Iya. Elohim memberi Elohim. Roh gitu. itu kan nafas hidup. Jadi dia memberikan roh kepada manusia agar Adam itu Baik. hidup, dihembuskan nafas Baik. kepada Adam. Baik. Oke, dengar ya, dengar.
Kalau kamu mengatakan kemudian roh itu adalah nafas, sekarang kalau Tuhan itu bernafas, bagaimana Tuhan menyedot udara? Jangan kau ragukan. Jadi maksudmu apa arti Elohim? Apa arti Elohim yang maha kuasa? Masih kau pertanyakan, kalau Allah itu adalah roh, gimana dia mau menghirup napas? Gimana sih kau? Iyalah, kamu yang bilang nafas kehidupan kok. Jadi nafas kematian Tuhan maksudnya? Itu diberikan roh itu, saya nggak diberikan ikut-ikutan ya. roh kehidupan Kalian itu aja kepada berdua, umat saya manusia mau standby. agar bisa disertai semua manusia, agar bisa hidup. Maka kita hidup. Gimana? Maka di dalam kita ini ada roh Elohim, ya, ada Roh rohnya di Elohim. dalam kita, ada Jadi, Elohim roh di dalam Elohim kita di ini. dalam diri kita. Ya, Baik, nih Iya dong. tanya nih Kadarmi, dengar. Roh Elohim yang ada dalam Kadarmi itu yang membuat Kadarmi hidup, betul? iya dong, nafasnya, Betul. roh, ya. Oke, siap. Nah, sekarang Ada kalau ayatnya, roh pakai Elohim ayat, pakai membuat Kadarmi, dengar dulu. Kalau roh Elohim membuat Kadarmi hidup, ketika Kadarmi mati, apakah roh Elohim itu mati? Kemudian ikut mati gitu? Roh tidak Atau stop diambil, dia? kembali kepada yang punya roh itu. Roh itu Nah, kembali ini kepada yang ngarang punya. namanya. Di Kok mana itu ayatnya? Elohim. Nggak bisa mati roh. Roh nggak bisa mati. Kembali Roh, roh itu kepada sekarang- ke asalnya. Yang memberikan. Baik. Siapa yang memberikan roh Dengar, itu dengar, kembali dengar. ke asalnya? Gimana Ya, sih kalian ini? dengar Kadarmi. Dengar ya. Kalau dalam Islam itu jelas, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti merasakan Jelas mati. apanya? Yang namanya kematian ada namanya malaikat maut, pencabut nyawa. Nah, sekarang ketika Kak Darmi mengasumsikan sesuatu diambil kembali oleh Elohim, ayatnya di mana itu Kak Darmi? Oke. Bentar ya. Ini tadi Yehezkiel 33 bahwasanya roh itu diberikan kepada manusia agar hidup. Nah, iya, Yehezkiel udah diberi. 37 ayat 14. Aku ini Elohim. Elohim akan memberikan rohnya ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Dan Oke, aku oke. akan membiarkan kamu Betul, tinggal ya. di tanahmu. Ayatnya betul. Gitu ya. Gini, Iya. Darmi, Ya. kalau malaikat Tuhan itu Tuhan bukan? Malaikat Tuhan, malaikat itu pesuruh, pesuruh Nabil, Tuhan. izin dulu, Bil. Sebentar lagi, Bil. Nggak, Yang tadi sabar. itu, Malaikat Tuhan bukan? Bukan Tuhan, Ya, tapi itu api- adalah wakilnya, Ya. pesuruhnya. Kalau api Tuhan bukan? Enggak dong, api Tuhan Nah. itu kan suatu kepunyaannya gitu. Betul. Kalau roh Allah bukan? Kalau roh Allah itu adalah Elohim, roh itu Elohim. Mencret. Kok mencret? Iya dong. Roh Allah itu Elohim. Makanya Elohim itu menyatakan diri di dalam Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu beserta dengan manusia itu semuanya yang kembali ke Allah. Elohim. Ya, Allah. Iya, Elohim. Jangan pakai Allah lah. Bentar. Ngaco Allah. Nih. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dejar. Oke. Pengkhotbah 12 ayat 7. Baik. Jadi sekarang roh Allah kembali kepada Allah. Ya kan? Oke. Manusia kembali kepada tanah, betul? Betul, mate. Berarti Yesus di tanah dong. Yesus sebagai manusia, karena Ya, dia sebagai adalah manusia. gelarnya Tuhan, dia bangkit. Berbeda Nah, iya, dia dengan tapi- kita manusia. Coba tadi Beda- Yesus sebagai beda. apa tadi? Sebagai apa tadi? Dia Yesus sebagai apa tadi, Kak Darmi? Kamu yang bilang loh, bukan aku. Manusia yang disembah. Aduh, kok selalu macet ini. Mau guna 4 HP Kak Darmi? Ini tadi baru 3 sama pemilih. Udah lanjut. Aku ini sebentar lagi aku udah sampai nih. Aku memandu soalnya. Lanjut aja dulu. ada orang manggil kumit. Sorry. Kumit. Halo, Mahadewa. Ulang dulu Bang Hidayat. Mahadewa. Itu ya guys. Mahadewa. Nah, tunggu dulu. Ini lagi dalil. Sabar Dalil. dulu. Lagi ngomong Mahadewa. Apakah angin Biar Allah kalian itu dengarkan adalah roh Allah? tadi banyak kali ayatnya, kalian hanya ngarang. Sabar dulu. Nggak ada Saya mau dalilnya. nanya sama Dewa dulu. Dewa, apakah anginnya Allah itu adalah Allah? Bukan.
Apakah ciptaan Allah adalah Allah? Bukan. Apakah roh Allah adalah Allah? Bukan. Nah, waras. Coba kita tanya Darmi. Darmi, Jadi apakah kalau roh Allah itu bukan Allah, jadi apa? Kutanya dulu, ciptaan gitu. Ciptaan tuh yang bilang. waras itu pinter. Loh. Makanya ada Masa roh. ciptaan roh Allah itu? Gimana Ya, sih makanya kalian? gini, Itu punya kalau- dia itu. Dia kalau- punya itu roh itu. Kalau roh Gimana itu, sih kalian ini ciptaan kalau kalian Allah bilang itu roh Allah? adalah roh, terus siapa yang menciptakan roh Allah? Itu pertanyaannya. Gak ada yang menciptakan roh Allah. Roh Allah itu dia punya sendiri, dia milik dia sendiri. Lanjut, Madewa. Darmi, Baik. Tapi Darmi. roh yang ada di manusia, diberikan Dewa nanti oleh sambung ya, nanti Elohim sambung ya itu. Dewa ya. Oke, Gitu. Darmi, wih. Darmi, Apa? Yes. sekarang roh manusia itu ciptaan bukan? Iya, kalau roh manusia ciptaan yang diberikan Elohim. Dari mana tadi roh manusia itu? Dari Elohim. Oke, dari Elohim menciptakan roh Elohim yang dalam Elohim gitu. Bukan. Loh, gimana sih? Yesekiel 37. Tunggu, pakai dalil. Yesekiel 37 ayat 14. Gimana? Nah, dengar ya. Jangan bikin ketawa, jadi terganggu aku. Mau Aku terganggu akan dia, memberikan teman-teman. rohku Jangan ke dalammu manusia ya, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Yehezkiel ini kitab Sibili nih, kitab Sibili ya. Dengar. Lagi, tunggu satu lagi. Yesaya 42 ayat 1, aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Satu lagi, Amsal 21 ayat 27. Udah, poinnya di situ aja, poinnya. Roh manusia Poinnya adalah begini. pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Banyak lagi nih. Oke, 50 Darmi. data ayat roh. Gitu. Darmi, Silakan. poinnya begini. Roh manusia ciptaan Tuhan betul, Iya. tapi dari Elohim betul. Jadi Elohim menciptakan roh Elohim manusia gitu. Itu poinnya. Gimana sih? Roh Loh, Elohim kamu yang itu, bilang, makanya roh itu Elohim itu, diciptakan. Elohim itu mempunyai firman dan Roh Kudus. Loh, kenapa? Di dalam Firman, roh, Elohim roh itu ini ada roh. firman, ucapan, sabda, dan Roh Kudus Oh, jadi menghidupkan roh itu manusia. ucapan gitu maksudnya. Roh itu ucapan maksudnya. Roh Tidak itu lagi. bukan, roh itu menghidupkan. Roh itu Makanya menghidupkan. jangan Makanya pakai si Yesus, firman, dengar dulu. nanti marah dia. Dengar Pakai dulu roh Bang aja. Hidayah. Makanya Yesus Gimana? berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Dia yang memberi hidup manusia itu, Yesus. Kenapa ke kebangkitan? Iya. Tuhan bangkit. Woi, bukan itu roh. Roh itu kan Jadi roh Elohim. manusia ciptaan Elohim, betul? Ya, roh Roh yang ada di manusia tubuh ciptaan kita. Elohim juga pemberian Ya. Elohim, betul? Betul itu. Nah, sekarang apa Elohim? Pertanyaannya, apakah Elohim menciptakan roh? Pemberian gitu loh. Iya, ini kan ada ayatnya. Yesekiel 37 ayat 14. Bingung. Aku akan memberikan rohku. Loh iya, ada ayatnya. Oh, udah apa lagi? Nah, Kalau ada ayatnya ngapain ditantang? Nah, roh yang diberikan Elohim itu ciptaan bukan? Iya, kepada manusia diberikan. Kalau udah diberikan, ya kepada manusia dong hidup. Berarti dengar, berarti roh Elohim yang roh menciptakan roh juga itu. Kok menciptakan roh? Memberikan kepada manusia itu. Maka kita hidup oleh coba. karena roh Elohim. Coba diulang. Apa? Kamu bilang tadi roh Elohim, Iya. roh manusia pemberian Elohim, betul. Iyalah, ini ayatnya. Yesekiel 37 ayat 14. Apa lagi? Ada Sekarang ayatnya. masalahnya Kalian adalah- nggak ada ayatnya. sekarang Kalian masalah- ngarang. Ya dengar. Sekarang masalahnya Kak Darmi adalah roh Elohim ini yang ditanya kamu, apakah ciptaan Elohim? Nggak Nah, ada kamu bilang ciptaan bukan. Elohim, rohnya itu. Ya, rohnya dengar. sendiri tuh. Tapi kalau manusia punya, itu Elohim ciptakan, betul? Iya, kalau yang di diri manusia, yang diturunkan, pertanyaannya yang adalah diberikan. apakah Elohim menciptakan roh? Elohim yang Roh roh dia itu nggak menciptakan roh. diciptakan. Aduh, gimana sih? Dia itu punya roh. Ya, Bingung kau Elohim ya? itu mempunyai roh kehidupan. Dia yang mempunyai kehidupan. Nah itu. Dia yang Mana mempunyai diciptakannya kehidupan. rohnya itu? Rohnya Loh, Elohim nggak sekarang- diciptakan. Sekarang Bang Elohim Denny, menciptakan ayo Bang roh Denny, kehidupan. tambahi. Jangan ditambahin nanti Teolog hancur malah. Kristen.
Derni, jangan lupa ya, roh tidak diciptakan. Nggak diciptakan. Aku bilang ini mau dibawa-bawa si Hidayah aku. Oh, Elohim itu roh. Ada ayatnya. Nah, itu. Elohim itu roh. Yohanes Tapi 4 katanya ayat Dini 24. katanya Yohanes 4. Apa lagi? udah putus-putus. Iya. Darmi, Oh, sepakat dulu kamu ini. Berdua sama Dini coba sepakat dulu. Roh itu Apa? ciptaan atau bukan? tidak. Roh itu Roh tidak itu diciptakan. ciptaan atau bukan? Roh tidak diciptakan. Roh Sama. manusia itu ciptaan bukan, Den? Bukan. Diberikan. Tidak ada ayat yang mengatakan roh Bukan. itu Oke. Iya, diberikan. Oke, teman-teman, roh manusia bukan ciptaan kunci ya. Sekarang baca Bible Anda Zakaria 12 nomor 1. Roh Ya, manusia itu salah iya. terjemahan. Itu salah terjemahan. Beda itu. Itu salah terjemahan. Loh, katanya salah jadi terjemahan. memang Salah roh di terjemahan. dalam manusia itu kucing maksudnya. Itu salah terjemahan. Roh tidak diciptakan. Oke. Itu salah terjemahan. Ayat yang kamu Darmi, kasih bukan itu salah aku. terjemahan. Di KJP tidak. Mahadewa masuk, Mahadewa. Gantian Nah, Mahadewa. udah. Ada teman-temanku mau masuk. Silakan. Dilanjutlah. Itu Zakaria 12 nomor 1 Iya, roh itu ya, ciptaan. itu salah terjemahan. Zakaria itu salah terjemahan. Salah terjemahan. Ada roh diciptakan. Salah. Ya, udah, Kitabnya udah. Darmi ini salah, Bang. Salah Al-Hidayah, terjemahan. kitabnya Darmi ini salah, kata Pak Denny, salah. Mahadewa masuk. Iya. Di KJP, Ini menarik pernyataan tidak tertulis dari- diciptakan. Pak Denny, sebentar. Ya. Kata Pak Denny itu terjemahannya salah. Bu Darni Iya. sepakat nggak? Kalau terjemahan di dalam Zakaria 12 nomor 1 itu salah terjemahannya. Gini, kalau roh di dalam manusia memang diberikan, itu dia. Tapi Bu roh Darni, Elohim itu yang saya nggak ada tanyakan, diciptakan. Bu Darni, yang saya tanyakan di sini, apakah sepakat dengan jawaban Pak Denny? Kalau terjemahan LAI itu salah, sepakat tidak dengan pernyataan Pak Denny? Zakaria berapa itu tadi? 12 nomor 1. Bentar ya. Zakaria. Mana Zakaria? 12 ayat 1 ya. Ya. Bu Darni, ini pernyataan mudah loh. Pak Denny sudah jujur. Pak Denny sudah jujur di sini. Itu Iya. terjemahannya itu salah. Apakah Bu Darni sepakat atau tidak dengan terjemahan di dalam Zakaria 12 nomor 1 itu salah? Sebentar itu dulu. salah. Aku baca dulu. KJP-nya Bu Darni, KJP. Ucapan ilahi. KJP. Firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang memberikan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan membentuk roh dalam diri manusia. Ya, itu membentuk 12 itu bukan ayat berapa? menciptakan. Membentuk itu bukan menciptakan. Silakan Itu dilanjut. bukan dicipta itu ya. Firman Tuhan tentang Israel. Zakaria 12 ayat 1. Firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang Membentuk itu artinya membentuk roh artinya itu dibuat, dalam Pak. diri manusia. Membentuk itu Gitu ya. artinya dibuat. Enggak, Prosesnya beda. Gini dibuat, loh. itu Gini diciptakan. perbedaannya. Tak kasih tahu perbedaan antara membentuk dan menciptakan ya. Kalau menciptakan itu mengadakan sesuatu yang tidak ada, membentuk itu merubah sesuatu yang sudah ada. Silakan dilanjut. Nah, berarti kan sebelumnya diciptakan, Pak. Betul tidak? Nah, sekarang pertanyaan saya, ada sebenarnya Tuhan Bu Darni itu punya berapa roh sih? Bu Darni, Tuhan mempunyai roh. Itu ada 7 roh yang ada diberikan 7 kepada roh. seluruh. Dibagi-bagi ada 7 roh, kira-kira cukup nggak itu? Kira-kira cukup nggak? Tapi ada artinya itu sebentar dulu. Kalau misalkan Tuhan memiliki hanya 7 roh saja, dibagi-bagi kepada setiap manusia, kira-kira cukup atau tidak? Bukan seperti itu, sebentar ya. Ku terangkan sama kalian. Maksudnya di situ adalah dalam Alkitab 7 roh Elohim atau 7 roh kudus merujuk pada kesempurnaan dan kelengkapan pelayanan roh Bu Darni, kudus. nanti aja itu dia, cerita tunggu itu dulu. di gereja aja. Di Angka gereja. 7, dengarkan dulu Yang Bang saya Dewa. tanya, Iya, baik, sebentar silakan. biar ku jelaskan melalui Alkitab. Angka 7 dalam Alkitab sering digunakan untuk melambangkan kesempurnaan atau kelengkapan. Dan dalam konteks ini, 7 roh adalah cara untuk menggambarkan berbagai aspek atau manifestasi dari satu Roh Kudus. Nah, itu maksudnya, ya. Pertanyaan saya, ketika yang namanya Tuhan memiliki 7 roh, dibagi-bagi kepada manusia, cukup atau tidak itu?
Dengar, Kira-kira. meskipun Alkitab menyebutkan 7 roh, Saya ini bukanlah katakan, 7 roh Budarni, yang saya terpisah. tanya. Dengar Saya dulu, tanya, ini bukan 7 roh yang itu cukup terpisah, atau melainkan tidak? satu roh kudus yang digambarkan dalam berbagai aspek dan manifestasinya. Pertanyaan apa, jawab apa, Bu Darni ini? Ya itu jawabannya. Yang saya tanya itu, Tuhan memiliki 7 roh, dibagi-bagi kepada manusia, kira-kira cukup atau tidak? Bukan seperti itu loh cara menerangkannya, Saya Bang tanya Dewa. cukup atau tidak, Bu Darni? Cukup atau tidak? Iya, kami tidak bisa menjawab pertanyaan yang kalian tidak imani gitu. Maka dari itu, Bu, yang namanya iman itu kan harus berdasarkan dalil, harus berdasarkan yang namanya akal. Di sini saya menanyakan itu aja, saya tidak akan bantah. Jawaban boleh salah, Bu Darni, tapi jawaban tidak boleh bohong. Salah boleh, dengar. bohong Ini jangan. enggak bohong aku. Dengar. Nah, Jadi sekarang ketika cukup Alkitab atau tidak, berbicara Bu? tentang 7 roh, Bang Dewa, dengar ya. Dea, itu Dea, adalah Bu, cara Dea, untuk Dea, menggambarkan kesempurnaan dan kelengkapan dari satu Nggak roh nanya kudus itu, Bu Darni. yang Bu Darni, memiliki saya nggak sebagai nanya itu. aspek karunia dan pelayanan. Itu karunia itu maksudnya yang 7 Saya roh nggak itu nanya ada itu, Ibu karunia Darni. pelayanan, ada Yang saya tanya karunia itu. yang lain begitu. Gimana sih kalian ini? Loh, Bu Darni yang gimana? Pertanyaan saya itu apa? Bukan gosip lu. Pertanyaan saya kan jelas ke Bu Darni. Allah memiliki yang namanya 7 roh, 7 tanduk, 7 mata. Kalau misalkan 7 roh itu dibagi-bagi kepada setiap manusia, kira-kira cukup atau tidak? Sekarang Kecuali gini Bang kalau Bu Dewa. Darni mengatakan Allah 7 memiliki banyak roh. mata. Artinya roh itu adalah ciptaan. Iya, dengarkan dulu. 7 mata anak domba dan 7 obor dihadapkan ke tahta Elohim melambangkan kemahatauan dan Nggak nanya kehadirannya itu, yang Bu Darni. sempurna. Nggak nanya Itu artinya itu. yang 7 roh. 7 roh. Iya, nggak nanya itu. Yang saya tanyakan di sini cukup atau tidak? Sedangkan ayat Bible ini, Bu Darni ya, setiap ayat itu bermasalah. Apalagi di dalam Kejadian 6 nomor 3 Oke. yang Baik, jelas-jelas kujawab. itu dikatakan umur Oke. manusia hanyalah 120 Kujawab tahun Dewa, saja. kujawab Dewa. Kujawab Dewa. Baik. Darmi, bentar, iklan. Suatu Yesus memberikan makan bentar, iklan. berpuluh-ribu Iklan. orang 2 roti Bentar. dan 5 roti dan 2 ikan. Sisa berapa? Kok ke situ nyambungnya? Nggak nanya ke situ, Bu Darni. Wah, katanya 7 roh itu sempurna katanya. Coba Darmi, kalau kamu melihat di hutan atau berjalan-jalan di mall, kau jumpa 7 mata, kau takut atau kau bilang ini sempurna? Coba. Dah. Iklan. 7 mata kok sempurna katanya. Gimana sih aku lari aku kalau jumpa 7 mata makhluk? Itu makanya kalian di dalam wahyu ini itu banyak kali kata-kata metafora, kata-kata ini. selesai. Sudah selesai, banyak Bu Darni. kalian nggak mengerti. Kalau Karena misalkan kalian Bu kan Darni mengatakan karena itu adalah dibilang kata-kata naga, metafora, ada Bu Darni ular tidak naga. usah dilanjutkan. Seperti itu. Selesai sudah ya. Berarti 7 roh yang dikatakan di dalam Wahyu 5 nomor 6 itu dikatakan sebagai metafora. Sedangkan Bu Darni ya, ayat di dalam Bible, di dalam Kejadian 3, usia manusia itu hanyalah 120 tahun saja. Ini salah atau benar, Bu Darni? Roh Allah hanya tinggal di dalam diri manusia itu 120 tahun saja. Nah, kok macet, Bu Darni? Kan sudah kujelaskan, masih kalian juga nggak puas. Jadi mau kayak mana dibikin lagi? Gini Bu Darni ya, setiap yang namanya pertanyaan itu Bu Darni, ketika seorang Mahadewa bertanya kepada Bu Darni, ternyata jawaban Bu Darni itu tidak masuk ke dalam pikiran saya sebagai manusia yang punya akal, saya akan kejar jawaban Bu Darni. Wajar seperti itu, karena setiap yang namanya kita bertanya kepada orang Kristen, jawaban itu selalu ada. Saya katakan selalu ada, cuma pertanyaannya masuk ke dalam akal atau tidak. Kalau misalkan tidak masuk ke dalam akal, kami punya akal, kami akan kejar. Oke. Kami akan kejar. Tapi kalau misalkan masuk ke dalam pikiran, akal kami tidak akan mengejar. Itu Ini sifat terakhir manusia jawaban. seperti itu. Sedangkan tadi Bu Darni mengatakan kalau roh Allah itu ada memiliki yang namanya 7 roh. Kalau misalkan 7 roh itu dibagi-bagi kepada setiap manusia, cukup atau tidak? Ternyata jawaban terakhir itu adalah ayat perumpamaan. Belum. Selesai, Bu Darni, kalau Ini seperti jawaban itu. terakhir. Kalau Ini seperti jawaban itu selesai. terakhir. Bahadewa,
ini Ya. jawaban terakhir. Kalau kalian nggak puas, ya terserah. Dalam kitab Wahyu, 7 roh merujuk pada Roh Kudus yang digambarkan secara simbolis sebagai kesempurnaan dan kepenuhan kuasa Elohim. Angka 7 dalam konteks ini melambangkan kesempurnaan dan kepenuhan. Bukan berarti ada 7 roh yang berbeda, melainkan satu Roh Kudus yang bekerja dalam berbagai aspek dan fungsi. Kalau kau tak puas, ya silahkan bunuh diri kau. Baik, Dewa. baik. Kalau saya jawab Bu ya. Ibu mengatakan angka 7 itu adalah angka sempurna. Silakan Ibu baca berdasarkan dari kepercayaan dari orang Jepang, angka 7 itu adalah angka sial. Sedangkan angka yang mutlak itu adalah angka 9, angka yang sempurna itu adalah angka 8. Kenapa angka 8 dikatakan angka sempurna? Karena angka 8 tidak berujung. Kenapa 9 itu angka yang mutlak? Karena angka 9 itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita tahu 99 Asmaul Husna milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa 9 itu angka istimewa, angka mutlak? Karena yang namanya 9 dikalikan berapapun juga tetap hasilnya akan 9. Itulah angka 9. Sementara angka 7 itu bukanlah angka kesempurnaan, angka 7 itu adalah angka sial. Kenapa 9? Saya katakan Bu ya, 9 kali 2 itu 18. 1 tambah 8 itu 9. 9 kali 3 27. 2 tambah 7 itu 9. 9 kali 6 9 kali 5 45. 4 tambah 5 9. 9 dikalikan berapapun juga tetap hasilnya akan 9. Nah, jadi tidak salah, orang-orang Yudaism memiliki nama itu kalau tidak salah 72 ya, Bang Bil? 72 ya? Bang Bil? Bang Bil? Iya, betul. Ah, 72. 7 ditambah 2 itu 9, Bu Darni. 9. Silakan Bu Darni cek kalau tidak percaya, 7 itu adalah angka sial, Bu Darni. Kalau angka 3 misalkan apa 3? terakhir, kenapa? Kalau angka 3. Angka 3 apalagi itu kan, Tuhan mereka ada 3 itu. Nah, jelas di sini Bu Darni ya. Angka 7 itu adalah angka sial, angka 8 itu adalah angka yang tidak berujung, dan angka 9 itu adalah angka mutlak. Sementara angka 7 itu adalah angka sial. Begitu Bu ya? Bu Darni? Baiklah. Nah, pertanyaan saya Bu Darni, ketika Bu kalau Darni tidak mengatakan puas, Mahadewa sudah kujelaskan bahwasanya Roh Kudus yang digambarkan secara simbolis sebagai kesempurnaan dan kepenuhan kuasa Elohim. Angka 7 dalam konteks ini melambangkan kesempurnaan dan kepenuhan. Bukan berarti ada 7 roh yang berbeda, melainkan satu Roh Kudus yang bekerja dalam fungsi, berbagai aspek dan fungsi. Contoh, bernubuat, menginjil, itulah Roh Kudus yang disebarkan ke seluruh bumi ini. Begitu, bukan bagaimana 7 biji. mau disebarkan sementara rohnya punya 7? Bagaimana mau disebarkan kalau rohnya punya 7? Jadi jelas tadi senjata terakhir Bu Darni itu adalah ayat perumpamaan. Jadi jelas Kristen itu berdiri semua berdasarkan perumpamaan. Agamanya perumpamaan, Tuhannya perumpamaan, bahkan surganya Jadi pun di surga Al-Quran nggak ada perumpamaan. perumpamaan, Mahadewa. Di Al-Quran Ada, nggak ada perumpamaan. Jadi ada, kenapa tetapi kau bilang kenapa? gitu? Kenapa ada ayat yang ternyata. dikatakan di dalam Wahyu 5 nomor 6 dikatakan itu adalah Parah perumpamaan kalian. sama Bu Darni? Ini jawaban terakhir Bu Darni, perumpamaan, sementara ayatnya jelas, bertanduk 7, bermata 7, memiliki roh 7. Pertanyaan saya, andaikan itu dibagikan kepada semua orang, apakah itu cukup? Bu Darni mengatakan itu perumpamaan. Selesai Bu Darni. Kalau seperti itu. Selesai, Karena itu jawaban memang iya roh terakhir. ketujuh roh Jawaban itu bukan terakhir. 7 Baik, biji. saya Bukan simpulkan 7 sekali biji. lagi ya. Sama Saya simpulkan seperti sekali lagi 5 roti bahwa dan 2 Kristen ikan, berdiri- sisa 12 keranjang. Itulah Kristen roh berdiri yang luar itu biasa. karena perumpamaan, Kok bisa Bu gitu? Darni. Bisa Kristen Nabi berdiri gitu? karena perumpamaan. Agamanya Memberikan 2 roti perumpamaan, dan 5 Tuhannya roti dan 2 perumpamaan, ikan, sisa 12 surganya perumpamaan, keranjang. pengajaran-pengajaran yang ada di dalam Nah, itu. Kristen itu semuanya perumpamaan itu. Paten lah Tuhan kami Bu itu. Darni. Allah kami itu paten. Elohim kami itu luar Iya. biasa. Itu Betul, saking patennya ada satu Iya. aja dikatakan 3. Saking patennya itu Bu Darni. Siap. Iya, karena kalau otak separuh nggak ngerti dia bagaimana Apalagi keberadaan yang nggak Elohim punya itu. otak. Nggak ngerti Karena- dia. Ya, Ada baik, juga yang otak mengatakan separuh itu pohon tidak itu sanggup untuk adalah menelaah. Allah. Bagaimana katanya. dengan orang Pohon yang itu tidak punya adalah otak, Bu Elohim. Darni? Gimana? Tidak akan menerima Pohon itu semua. Elohim tak bergerak. Alhamdulillah, Nggak punya roh, nggak umat punya Muslim kemampuan, itu adalah nggak umat punya kuasa, berakal. dipindahkan pun nggak bisa, Ya, harus tangan akal manusia kami itu yang difungsikan, memindahkan Bu pohon Darni, itu, maka ya. bisa Bukan untuk pohon. modal imani Kayak saja. mana itu mengatakan Kalau misalkan Elohim Maha Kristen Besar? itu hanya modal imani Macam mana saja, mengatakan artinya Elohim Maha begitu Besar mereka kepada masuk neraka, sesuatu benda nikmati yang saja, diciptakan Bu Darni, manusia? ya. Karena Ya? kenapa? Karena modal Bagaimana orang-orang coba? Kristen Elohim itu adalah kami yang modal luar biasa imani. dong. Ketika masuk ke Aduh. dalam neraka, nikmati saja. Begitu ya, Bu Darni.
Ya, selesai ya, Iwan Bila ya. Jadi senjata terakhirnya itu adalah perumpamaan. Luga binasa. Cuman saya mau ini ya supaya diskusinya berkembang, tidak ada yang menanggapi ini tema saya bahwa Paulus merubah ajaran Yesus. Coba sekali-kali kembali ke kita masuk ke sini dulu. Paulus merubah ajaran Yesus itu kata antikristus. Kata yang menolak Paulus adalah rasul langsung yang dipilih oleh Yesus. Bayangkan itu. Yesus memilih langsung Paulus melalui di TKP ada Ananias. Ya, banyak jemaat-jemaat yang menolong Paulus pada saat itu. Datang yang antikristus, tak punya data, tak punya dalil. Hanya mereka membaca Alkitab, lalu mereka menjelek-jelekkan Paulus. Sementara Paulus di dalam Alkitab yang saya baca mulai Kisah Para Rasul 1 sampai habis, dia itu selalu menyucikan dirinya di dalam melangkah-melangkah. Di dalam penginjilan, dia tidak pernah tersandung dengan berbagai kenajisan dan kejahatan. Contoh, mengawini banyak wanita, ya, membunuh setelah bertobat, ya. Merampok gimana? Merampok pun dia tidak pernah setelah bertobat. Enggak pernah dia merampok. Setelah bertobat, apa yang diajarkan? Apa yang diajarkan Bu Darni? Paulus tidak apa yang diajarkan? Jangan potong aku. Dewa, jangan potong aku. Nanti kau Bu Darni berdasarkan asumsi itu Bu Darni, ya. Paulus itu penyesat. Paulus itu botak. Paulus ini. Sementara kami, umat Kristen seluruh dunia, kami sangat menghormati Paulus. Sewaktu dia bertobat di dalam kebenaran, tidak ada yang sewaktu mau Yesus mengakui, memilihnya. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 14 sampai seterusnya ada dalilnya. Yesus sendiri memilih melalui Ananias, ada saksi mata. Kalian modal congor, kalian modal membaca Alkitab lalu kalian pelintir-pelintir Alkitab. Itulah makanya dikatakan Yesus, waspadalah kepada guru-guru palsu. Si dewa ini, silakan. Baik, sebentar, karena ke dewa ini ya. Baik, bagaimana mungkin yang namanya Tuhan alam semesta mengangkat seorang rasul, di mana seorang rasul adalah pemuja kebodohan, seorang rasul di mana adalah manusia sadis, manusia perampok. Itu hal yang tidak mungkin. Ya, pada saat kita mau memilih yang namanya presiden, mungkin tidak kalau misalkan presiden itu memiliki track record yang kurang bagus. Seperti halnya begitupun Tuhan, tidak mungkin yang namanya Tuhan memilih satu rasul, sementara rasulnya itu adalah seorang perampok, seorang penyesat, manusia sadis, manusia kejam dan mengerikan. Itu hal yang tidak mungkin. Di dalam 1 Korintus 11 nomor 8, jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku bisa melayani kamu. Jelas di sini pengakuan Paulus, dia adalah seorang perampok. Ada ayatnya begitu? Ada. Buka 2 Korintus 11 nomor 8. Buka. 2 Korintus 11 nomor 8. Salah terjemahan. Oh. Baik, Paulus mengaku bahwa dirinya itu adalah seorang pemuja kebodohan. Ya, di mana ayatnya? 1 Korintus 1 nomor 18, sebab pemberitaan salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Maka Allah akan berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jadi jelas, Paulus adalah manusia pemuja kebodohan. Paulus adalah manusia sadis. Sementara itu, berkobar-kobar hati Paulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Kisah Para Rasul 9 nomor 1. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Bahkan Tuhannya saja dianiaya sama Paulus. Sementara Yesus tidak pernah yang namanya ketemu dengan Paulus. Ini adalah hoak ini. Paulus tidak pernah menganiaya. Jadi jelas ya, tidak mungkin yang namanya Tuhan mengangkat satu orang dijadikan rasul, sementara rasulnya adalah seorang perampok, memiliki track record yang kurang bagus. Makanya disinilah anehnya orang Kristen. Jangankan rasulnya, nabi saja pengkhianat diangkat menjadi nabi. Siapa dia? Yudas. Yudas itu seorang pengkhianat loh. Kenapa diangkat sama Tuhan menjadi nabi? Kan kita bingung. Kok orang Kristen seperti ini ya? Nabinya adalah pengkhianat, rasulnya pemuja kebodohan, rasulnya adalah perampok, rasulnya manusia sadis, manusia kejam dan mengerikan. Ini hal yang tidak mungkin, Bu Darni ya. Andaikan konon katanya orang Kristen mengatakan kalau misalkan Paulus itu sadis, Paulus itu bertobat sekarang, ketika Paulus itu bertobat, pengajaran apa yang diajarkan oleh Paulus kepada orang-orang Kristen? Apakah dia mengajarkan bersunat? Mana ayatnya mengajarkan bersunat? Tidak ada sama sekali.
Nah, jelas ya di situ ya. Jadi pertobatan Paulus itu pengajarannya tetap dia itu tidak mengajarkan sunat, dia makan B2, dia menuhankan kepada Tuhan yang tiga, bertentangan dengan yang namanya pengajaran Yesus yang jelas-jelas Paulus itu mengatakan kalau Taurat itu adalah kotoran, Taurat itu adalah sampah, sementara Yesus datang untuk menggenapi yang namanya Taurat. Begitu Bu Darni. Oke, mantap. Inilah yang dikatakan Yesus, waspadalah kepada guru-guru palsu katanya. Bayangkan itu ya. Sedangkan Injil yang terdapat di dalam Alkitab sudah eksis 600 tahun. Lalu kemudian ada yang di abad ke-7 ngarang membaca Alkitab lalu dipelintir-pelintir. Bertobatlah engkau wahai guru-guru palsu. Sementara di sini di dalam 2 Korintus ya. Nih, apa ya? Baca dulu ya, Kisah Para Rasul 11 nomor 8. Kisah Para 11 nomor 8. Kisah Para Rasul 9 ayat 30. Ini banyak saksi mata ini ya. Nah, akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, ya, ada saudara-saudaranya pada saat itu anggota jemaat. Mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus ya. Jemaat-jemaat pada saat itu membantu Paulus untuk pergi ya, untuk keluar agar supaya jangan dia ditangkap tentara Roma pada saat itu ya. Ayat 31, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlah mereka bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburannya. Apa ajaran Paulus? 2 Korintus 6 ayat 1, ayat 3. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Pelayanan kami jangan sampai dicela, kata si Paulus. Ayat 4. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Elohim, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dan penderitaan, kesukaran dan kesukaran. Ayat 5. Dalam menanggung dera dalam penjara dan kerusuhan dalam jerih payah dan berjaga-jaga dan berpuasa. Ya, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Ayat 7, dalam pemberitaan kebenaran kekuasaan Elohim dengan mengangkat senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun membela. Ketika dihormati, ketika dihina, kita diumpat atau ketika dia dianggap sebagai penipu namun dipercaya. Ya, 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, kasih. Tetapi 2 yang Korintus paling dibaca besar dulu Bu Darni. diantaranya ialah Bu Darni, 2 Korintus 11 nomor 8. Baca dulu. Sebentar dulu, aku menjelaskan Paulusku dulu yang kau pelintir-pelintir. Yes. Kau kan, Bunda, kau Bu, kan dewa, nggak ada jangan dalilmu. mengatakan saya pelintir. Nggak ada dalilmu, saksi Saya matamu membaca nggak ada. ayat. Bagaimana Saya membaca Paulus ayat. ini nggak ada? Kau membaca Baik, 2 Alkitab Korintus kami, maka 11 kau nomor 8 karang-karang. tolong dibaca. Tolong Nah, dibaca. itu dulu, sebentar. Apakah saya pelintir ayat atau tidak? Kenapa 2 Korintus 11 dipotong-potong? nomor Aku 8. belum siap. Aku tadi kau ngomong, aku diam loh Dewa. Maksudnya begini loh Bu, saya bertanya itu di dalam 2 Korintus 11 nomor 8, ya kan? Ibu baca dulu itu, jangan kemana-mana. Ya, Terus aku saya mau membaca menerangkan yang namanya dulu Paulus 1 bagaimana Korintus kalian bilang 1 Paulus Korintus itu 1 nomor berubah 19. ajaran Yesus. Kalian bilang, aku kan menjelaskan Paulusku dulu, baru nanti aku karena banyak Apakah di sini. ketika Paulus bertobat, Paulus mengajarkan sunat? Dia itu diutus kepada orang yang tidak bersunat. Petrus diutus kepada orang yang bersunat. Apakah Yesus bersunat? Ya, dia disunat suatu 8 hari. Berarti ajaran Yesus dengan ajaran Paulus sama atau tidak? Ya kan dia diutus kepada yang tidak bersunat. Yang Saya mengutus tanya, sama atau Paulus tidak? itu Yesus. Sama atau tidak? Sama kan, karena itu perintah Yesus. Yang satu bersunat, yang satu tidak disunat. Sama atau tidak, Bu Darni? Kan Yesus sudah memilih Paulus sebagai rasul. Di mana ayatnya? Di mana melakukan ayatnya? segala tindakan. Yesus langsung memilih daripada Paulus sebagai Yesus. rasul. Di mana ayatnya? Ayo. Kisah Para Ayatnya Rasul di mana? 9 ayat 14. Dengar. Oke ya. Coba. Ini kau Yesus penipu mengangkat kau. langsung ya. Itu kalian Yesus semua mengangkat apologet yang pengajar palsu, kalian penipu semua. Kalian bilang Paulus itu penyesat. Ini dia. Memang penyesat. Kisah Para Buktinya Rasul ada. 9. Kau baca, dengar. Buktinya Kisah ada, Para Bu. Rasul 9 ayat 14. Tunggu kau tidak datang. Dan ia datang Kudusnya nggak boleh kemari. begitu, Roh Kudus, Dengar dulu Mahadewa. Tapi si Mahadewa meminta mana Yesus memilih Paulus sebagai rasul. Dengarkan kau. Dan ia datang kemari. Kisah Para Rasul 9 ayat 14. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap.
semua orang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, ayat 15. Ini si Ananias ini ya, Ananias ada saksi matanya, bukan kayak kau mengobrak-abrik Alkitab kami. Udah jelas-jelas tertulis, mantap. Datang kau perusuh, kau obrak-abrik Alkitab kami ini. Ayat 15. Saya dari tadi Tetapi tidak mau firman Tuhan obrak-abrik, Bu kepadanya, dengarlah dulu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa dan lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri, nah itu kata Yesus, kata Tuhan, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku, kata Yesus. Kau bayangkan itu? Kau mana dalilmu seperti ini? Ada? Mana Ada dikatakan dalilmu seperti ini? kalau Paulus itu mengangkat kalau Yesus itu mengangkat Paulus itu menjadi rasul? Di mana ayatnya? Ini kisah. Kau pakai kuping lah dulu. Kisah Saya sudah para baca, rasul 9. tidak ada ayatnya, Bu. Tidak ada. Lah, Itu adalah nggak ada penglihatan ayatnya. Ananias, Mana betul? ini, Denny? Katanya Sebentar. nggak ada datanya. Itu Ini udah adalah jelas-jelas penglihatan kubaca. Ananias, betul atau tidak? Itu penglihatan Ananias. Bahaya kau nih. Wah, Bu Dari pelintir-pelintir ayat nih. Kenapa pelintir ini kita pakai? Janganlah seperti itu, Bu Darni. Yang saya Kok jangan tanyakan seperti itu, Bu Darni ya. Aku pakai data, Mungkin kau tidak. pakai congor. Lah, Aku pakai saya data, membaca ayat kau loh. pakai congor 2 mempelintir Korintus ayat-ayat 11 nomor Alkitab yang sudah eksis. 8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku bisa melayani kamu. Jadi, Iya. ketika yang namanya Paulus melayani jemaat-jemaatnya itu dengan cara merampok. Betul? Seperti itu? Di mana saya Selamat pelintir siang ayat? semua, Bang. Di mana sebentar? Di mana saya pelintir ayat, Bu Darni? Di mana? Ya, sebentar. Arti 2 Korintus Bentar ya. 11 nomor 8. 2 ya. Oh, sebentar ya. 2 Korintus 11 nomor 8. Baca coba. ya. Janganlah fitnah kayak gitu, Bu Darni. Iya dong. Kalian kan Nggak pelintir. boleh. Saya tidak ada yang namanya pelintir ayat. Dari tadi saya membaca ayat, Kenapa? bahkan menafsirkan pun tidak. Nah, sekarang siapa yang akan menafsirkan? Lihat, Bu Darni menafsirkan atau tidak ayat itu? Ini bahasa Indonesia, Bu Darni, tidak perlu ditafsirkan. Bahwa Paulus mengaku dirinya itu perampok. Pertanyaan saya itu, mungkin tidak yang namanya Tuhan mengangkat satu orang rasul, di mana rasul itu adalah seorang perampok, seorang penyesat, seorang pemuja kebodohan, manusia mau sadis, tanya, Mahadewa. manusia mengerikan. Mungkin Mahadewa, atau aku tidak? tanya. Mahadewa, aku tanya. Nabi Baca dulu, Bu, Muhammad baca dulu. sebelum menjadi Jangan Islam sampai Ibu apa mengatakan agamanya? saya ini pelintir ayat. Baca dulu. Mahadewa, Baca dulu, baca. Kan baca, tadi kan baca. kau bilang, kenapa Allah memilih Paulus padahal dia perampok? Baca, Sekarang baca aku tanya, dulu, Bu. Muhammad Bunda, baca sebelum dulu. Islam apa agamanya? Bang Dewa. Ini kok jadi ke situ larinya Aku ya? tanya kau, tadi kau bilang, kenapa Allah memilih Waalaikumsalam. Paulus sebagai nabi, sedangkan dia perampok? Nah sekarang, aku tanya kau, Nabi Muhammad sebelum dia jadi Islam apa agamanya? Jangan mengalihkan pembicaraan. Ya. Mana Saya datanya? nggak akan jawab. Sebelum agama Islam dia beragama Islam. Saya nggak akan jawab sebelum Ibu kenapa nggak kau baca 2 jawab? Korintus 11 Makanya nomor jangan kau 8. preteli, Paulus Tidak ada sudah jelas-jelas hubungan. dia itu rasul Soalnya tidak kami. ada hubungan sama sekali. Tidak ada hubungan. Ada hubungannya, Sekarang tapi dibaca kau tanya dulu. tadi. Kan kau Dibaca tanya dulu. tadi. Kan kau tanya tadi, Dewa. Nanti saya jawab Kenapa pertanyaan Allah itu, Bu. memilih Saya seorang jawab. pembunuh, seorang nabi? Gak mungkin, kan kau bilang. Baik, baik. Siap. Emangnya Muhammad itu sebelum Islam agamanya apa? Jawab. Apa agamanya sebelum Baik, jadi Iwan Islam? Bila, di dalam 2 Korintus 11 nomor 8, saya ulangi ya. Apakah di sini tuduhan Bu Darni kepada saya itu benar atau tidak? Sedangkan saya tidak sama sekali untuk mempelintir sama sekali satu ayat pun tidak, juga saya tidak pelintir. Saya ulangi ya, jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku bisa melayani kamu. Di mana saya pelintir ayat? Di mana? Ya, Bu Darni di sini sudah memfitnah saya, sementara saya tidak menafsirkan ayat itu, Bu Darni ya. Di dalam 1 Korintus 6 nomor 12, segala sesuatu halal bagiku. Jelas di sini pengajaran Paulus, dia menghalalkan segala cara untuk memenangkan yang namanya jemaat. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, maka aku
maka aku masih harus dihakimi sebagai orang berdosa. Roma 3 nomor 7. Jelas di sini, Paulus bukan hanya mengajarkan kebodohan, Paulus bukan cuma penyesat, Paulus bukan cuma pemuja kebodohan, bahkan dia sendiri mengaku dirinya adalah seorang perampok. Betapa mengerikan manusia yang sadis ini. Baiklah. Ya, Bu ya? Saya tidak pelintir ayat, silakan Ibu baca dulu. Ibu baca dulu. Setelah itu, 2 Korintus, saya jawab pertanyaan Ibu. Ya, 2 Korintus 11 ayat 8. Ya, silakan menjelaskan bahwa Paulus menerima bantuan keuangan dari gereja-gereja lain untuk melayani jemaat Korintus. Ia merampok gereja-gereja lain. Dalam arti dibaca. Iya, udah dibaca tadi. Mengartikan. Dalam arti mengambil tunjangan lain, tunjangan dari mereka agar bisa terus melayani jemaat Korintus. Meskipun hal ini mungkin dianggap sebagai beban bagi gereja-gereja tersebut. Penjelasan, dengarkan. Konsep merampok. Dengar kau dulu, Billy. Konsep merampok di situ artinya, dalam konteks ini, merampok bukan berarti mencuri secara harfiah, melainkan menggunakan bantuan keuangan dari gereja lain untuk mendukung pelayanan di Korintus. Perampok bukan harafiah, Bu ya. Bukan perampok. Perumpamaan. Tujuan Paulus. Aku tadi kau ngomong nggak kupotong-potong. Tujuannya adalah ngeles. Kalian lucu. Aku tadi kubiarkan. Langsung kejang-kejang kalian. Gimana sih? Nah, tujuan Paulus melakukan yang ini pelintir ayat karena di situ ia siapa, merasa Bu? terpanggil. Dengarlah dulu. Yang Paulus pelintir ayat melakukan siapa ini di situ? karena ia merasa terpanggil untuk melayani jemaat Korintus dan tidak ingin menjadi beban bagi mereka, terutama karena ada banyak orang yang meragukan pelayanannya. Itu dia maksudnya yang ayat itu. Enggak masalah, Bandewa. Izin dulu, Bunda Darmi, enggak masalah. Kita langsung aja ke pokoknya. Bukan pokoknya Yesus Tuhan. Nah, ketika Paulus sudah sadar, bertobat, kira-kira sama enggak Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus dengan Paulus? Itu dulu, kan dia sudah bertobat nih. Ya sudah bertobat. Apakah sama pengajaran Yesus dengan Paulus? Kenapa kita pertanyakan itu? Karena Yesus sendiri memberitakan Injil. Door to door, kota ke kota, desa ke desa, rumah ke rumah, memberitakan Injil. Nah, sedangkan Paulus sendiri mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 8. Di sini Paulus mengatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah, kira-kira setelah Paulus bertobat, apakah sama pengajaran Yesus yang diajarkan ketika ada pemuda bertanya kepada Yesus, Guru, perbuatan baik apa yang kami harus perbuat supaya kami mendapatkan hidup kekal? Jawaban Yesus, turutilah segala perintah Allah, jangan membunuh, dan seterusnya. Itu dulu. Kira-kira sama nggak pengajaran Yesus dengan Paulus? Silakan. Ini kita berbicara bertobat, sudah bertobat. Yes. Ini setelah bertobat ya Paulus ya. Terkutuklah dia yang mengajarkan. Dia sudah bertobat. Iya. Silakan. Terkutuklah ia yang mengajarkan Injil yang lain. Betul itu. Apa itu Injil yang lain? Sama seperti kalian, teman-teman apologet Islam, terkutuklah kalian. Injil mengatakan Yesus itu disalib. Kalian mengatakan Yesus tidak disalib, terkutuklah kalian. Nah itu, ini maksudnya di sini. Ajaran tentang hukum. Bunda Darmi, izin dulu, izin. Enggak, salah paham lagi nih. Yesus kan memberitakan Injil. Sepakat enggak kalau Yesus ini memberitakan Injil? Yes. Matius 9:35 dan seterusnya. Yesus memberitakan Injil. Nah, ada enggak Injil yang diberitakan Yesus mengatakan bahwa Taurat itu adalah kutukan? Oke. Ada enggak pernyataan Yesus itu dengan matinya Yesus batallah hukum Taurat? Iya. Itu dulu. Oke. Udah? Silakan. Kutukan. Ya. Di dalam Matius 9 ayat 35 dan seterusnya, Yesus mengabarkan Injil. Apakah Paulus juga mengabarkan Injil? Yes. Yesus juga mengatakan, hukum Taurat ini penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Terus kenapa ada ayat dikatakan di dalam Galatia 3 ayat 13, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib? Yang terkutuk itu maksudnya di situ adalah kita seluruh umat manusia. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Itu maksudnya. Bukan Yesusnya itu yang terkutuk, tapi kita manusia, seluruh umat manusia. Tetapi kenapa Yesus mengambil bagian itu? Karena dia
datang untuk menyelamatkan manusia dari kutuk hukum Taurat itu, yaitu mati kekal dan dimasukkan ke neraka. Itu. Jadi nggak ada berbeda dengan ajaran Paulus. Paulus hanya meneruskan, dia meneruskan dan menggenapi. Itu dia. Oke, saya bacakan satu dalil ya, Bu Rasmi. Ini perkataan Yesus ya. Perkataan Yesus di Matius 5:19. Karena itu siapa yang menegakkan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah. Ini perkataan Yesus. Lalu Paulus mengatakan di dalam Galatia 3:11, dan bahwa tidak ada yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Kira-kira sama enggak? Gitu, baik. Siapa yang meniadakan hukum akan diberikan hukuman. Tidak ada tempat di kerajaan Elohim, kan? Galatia 3:11. Tidak ada yang selamat karena melakukan hukum Taurat. Bukan itu berbeda. Hanya Paulus itu menekankan bahwasanya saya tanya sama enggak? Sama enggak, Bunda Darmi? Iya. Silakan. Galatia 3 ayat 24. Apa kata Paulus tentang hukum Taurat? Hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Jadi di dalam Efesus 2 ayat 15 itu, hukum Taurat ini dipersatukan di dalam Yesus. Kalau hanya melakukan hukum Taurat, tidak melakukan perbuatan-perbuatan baiklah 10 hukum, belum tentu masuk surga, maksud Paulus. Tetapi harus di dalam Yesus, harus menerima Yesus. Itu dia dipersatukan, itu maksudnya. Jadi Paulus tidak ada mengurangi, tidak ada membuang hukum 10, tidak ada. Coba dengarkan baik-baik. Galatia 3:11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Itu disimak baik-baik itu. Tidak ada dibenarkan orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Sedangkan Yesus di sini mengatakan, ya karena itu siapa yang menyediakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah. Nah ini yang saya pertanyakan antara Matius 5:19 dengan Galatia 3:11 sama enggak pengejarannya ini? Ini perkara jujur, kalau jujur aja. Kalau sudah jujur, di sini Komalka ini belajar jujur untuk teman-teman Kristen ya. Di sini belajar jujur. Iya, Paulus tidak ada dana untuk membuang hukum. Kan ada ayatnya. Galatia 3 ayat 24. Jangan baca hanya di Galatia 3 ayat 11. Pergilah ke Galatia 3 ayat 24. Iya, jadi gini, maksud Paulus ini, hukum Taurat ini dipersatukan di dalam Yesus. Jadi kalau sudah kita umat Yesus, percaya dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita harus menuruti juga hukumnya. Nggak mungkin aku itu pengikut Yesus tapi aku berzina, aku merampok, aku bersundal, berganti-ganti pasangan, mempunyai banyak suami. Nggak mungkin. Kalau aku pengikut Yesus, di dalam Yesus, jadi sehukum 10 ini dipersatukan di dalam Yesus. Itu maksudnya. Oke, nggak masalah. Poin kedua. Di sini poin kedua, kata Yesus, Matius 23:9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapak di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Ingat? Dan janganlah kamu menyebut siapapun. Ini tentu secara menyeluruh, siapapun di bumi. Nah, sedangkan Paulus mengatakan di sini Paulus mengatakan, kamu tidak mempunyai banyak bapa karena akulah yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Kira-kira sama enggak pernyataan Yesus dengan Paulus ini? Oke. Ini jangan dipotong aku ya. Uji kejujuran. Oke, uji. Kalau ini aku udah pengalaman di TikTok ini, udah bosan aku dengarkan ini. Hanya kalian guru-guru palsu seperti dibilang Yesus. Waspadalah kepada guru-guru palsu. Maksudnya di dalam Matius 23 ayat 29 itu adalah celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makan nabi-nabi, membangun makam nabi-nabi dan mananya? Matius 23 ayat 29 kan?
Bukan itu. Matius 23 nomor 9. Oh, 9. Oke, ini 9. tentang Yesus mengecam ahli-ahli Ini poin Taurat. kedua ya, nanti poin ketiga. Yes. Nah, Ya. oke. Yes. Janganlah menyebut siapapun bapakmu di bumi ini. Bapakmu ini huruf kecil, garis bawahi dulu. Bapakmu ini huruf kecil di bumi ini, karena hanya satu bapamu. Ah, ini Elohim. Ini huruf besar ini hanya satu Elohimmu. Itu ya. Bapamu di sini merujuk kepada Elohim, yaitu Dia yang di surga. Itulah yang di surga. Oke. Terus apa Sudah. mau ditanya di sini? Saya bertanya, sama enggak yang disampaikan Yesus, karena Yesus mengatakan betul Bapa huruf kecil. Di sini Yesus mengatakan Bapa huruf kecil. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa huruf kecil di bumi ini. Bapak. Iya. Ya kan? Betul. Betul enggak? Ah, Iya. Ini Paulus mengatakan kamu Di tidak mana? mempunyai banyak Bapa huruf kecil. Karena aku Di mana? yang di dalam Kristus Yesus Oke, menjadi di mana itu? Bapa Di mana huruf ayatnya? kecil. Mana ayatnya? 1 Korintus 4:15. Tunggu. Iya. Nah, kita 4, berbicara 16. Ini kalian salah 15. lagi nih. Salah lagi Kok kalian salah ini. aku di sini? Dengar. Di sini Kadarmi Mana? di Matius 23 nomor 9. Saya ulangin dulu ya. Iya. Dan Pak, janganlah 15. kamu menyebut siapapun Bapa huruf kecil di bumi ini. Betul enggak? Iya, betul. Nah, betul kan? Oke. 1 Korintus 4:15, kamu tidak mempunyai banyak Bapa huruf kecil. Ya, Bapa huruf kecil. Banyak Bapa huruf kecil karena akulah yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapa huruf kecilmu. Yes. Nah, itu. Bapak itu maksudnya Yes. akulah menjadi Bapak, kata Paulus, Bapak rohani. Guru-guru, pengajar-pengajar gitu, bukan Bapak Elohim dia di sini. Di sini kalian guru palsu. Iya, di Matius guru penyesat. Matius 23 sama 9, Bapa huruf besar atau huruf kecil? Iya, di sana mengatakan hanya Bapa yang Elohim. Bapa yang di Iya, surga itu ini yang Elohim, yang tidak ada yang lain. yang dilarang Bapak-bapak oleh Elohim. dengar dulu Kak Darmi. Yang dilarang oleh Yesus di sini Bapa huruf besar atau Bapa huruf kecil? Iya, aduh, kalian nggak ngerti. Kalau di dalam 1 Korintus 4 ayat Dan 15, janganlah kamu menyebut Yesus siapapun. ini kemudian menjadi Paulus lagi. setelah Saulus bertobat. Ananias menyembuhkan Saulus dari kebukaannya dan membaptisnya, serta Saulus menjadi Roh Kudus. Itulah Kisah Para 9 ayat 14. Yang ketiga, Ananias imam besar, seorang imam besar yang di Yerusalem yang memimpin persidangan terhadap Paulus yang dihadapkan ke Syria. Jadi, meskipun nama Ananias cukup umum di kalangan orang Yahudi, hanya ada 3 orang dengan nama tersebut yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul, dan masing-masing memiliki peran penting dalam Alkitab. Mana ada orang Islam tahu itu? Oke, bagus Bu Dani, bagus. Parah kalian ini. Bu Dani, teman-teman. Tadi Bu Dani sudah membacakan begitu panjang. Saya bilang dia sedang memperkuat argumen saya bahwa Ananias itu memang seorang tokoh Yahudi, ya kan? Tapi tidak dikenal Yesus, ya kan? Dia tidak dipakai oleh Yesus. Nah, kemudian setelah Yesus terangkat ke langit, bagaimana Paulus ajarannya bisa diterima di kalangan orang Yahudi? Maka dia mengambil salah satu tokoh, yaitu Ananias. Ananias yang diceritakan oleh Bu Dani itu betul. Dialah tokoh Yahudi, orang Yahudi yang paham hukum-hukum Yahudi. Walaupun nanti akhirnya Paulus pun ditempeleng oleh Ananias karena dia melanggar hukum Taurat. Dan nanti ada tempeleng itu. Akhirnya tempeleng juga gitu ya. Jadi gini, bahwa betul bahwa Paulus ini membuat cerita-cerita dongeng tentang pertemuan dengan Yesus, dan Yesus bercerita tentang ceritanya itu bertemu dengan Ananias. Itu cerita dongeng yang dibuat oleh Paulus, dan itu sudah dibenarkan oleh Bu Dani tadi. Ananias dipakai oleh Paulus karena ingin melawan hukum-hukum ajaran Yesus, ingin diadu ajaran orang-orang Yahudi dengan ajaran Yesus. Makanya kalian berdiri di mana? Bukan berdiri di ajaran Yesus, kalian berdiri di ajaran Paulus. Gampang Salah lo Bang, anak baik. Ananias itu bukan dipilih Paulus. Ananias itu dipanggil oleh Yesus untuk menyembuhkan Paulus. Anak baik Ananias ini, itu anak seorang baik ini murid di ternyata Damaskus. apa ya, congolnya Ya, doang. itu Saya murid lihat Tuhan yang setia. Jangan gitu loh, anak baik. Kau nggak tahu pun kau tentang Ananias di Alkitab. Congor kalian mengarang-arang Alkitab.
mencret lah kalian. Ya, Kubal balik kau, mereka. anak baik. Kubal balik kau. Jadi argumen saya sudah dikuatkan oleh Bu Darni siapa sosok Ananias, dan saya sudah menyampaikan Dikuatkan matamu. bahwa Ananias Itu lu belajar adalah di mana, tokoh sekolah di orang mana lu Yahudi anak yang baik? paham Yahudi. Ya, tetapi dia tidak menjadi pilihan Yesus. Ya kan? Jelas murid Yesus tidak ada Ananias. Nah, kemudian setelah Yesus, saya ulang lagi, setelah Yesus terangkat ke langit, baru Paulus bercerita, mendongeng bahwa dia bertemu dengan Yesus, Yesus bertemu dengan Ananias. Ini cerita-cerita Yesus supaya apa? Dia bisa menarik orang-orang Yahudi. Tapi orang-orang Yahudi pintar. Ini Paulus ini adalah dongeng. Makanya dikatakan di sini, bukan kata saya ya. Ini Alkitab yang Bisa mengatakan Yesus membuat bisa cerita saya bedah dongeng. Quran si Muhammad itu dongeng. Jadi saya tidak boleh menafsir, Islam tidak boleh menjelaskan, Islam tidak boleh framing, Islam tidak boleh menghujat, tetapi di Nggak sini boleh menjelaskan bahwa ini adalah dongeng. Ini di Alkitabmu kawan. Saya Itu di jelaskan Alkitab tentang Muhammad Sabda. dongengnya. Silakan kalau ada datanya bang. Nanti saya jawab. Tapi ini persoalannya ini di Alkitab. Penjelasan Alkitab ini. Bagaimana kalian menjelaskan tentang Alkitab? Bukan yang tidak menjelaskan, kalian imani? ini sekedar membaca kawan. Tentang Ini Quran, membaca. biar orang lebih memahami Coba Quran. saya buka juga ya. Sementara Saya Quran buka itu juga. paling banyak Sama dongeng enggak? juga di Sama situ, enggak Bang. saya punya dengan siapa ini? Sama di mana? Anda Tunggu dulu bukan sabar. Kristen, tetapi Sama Anda enggak? membahas. Di situ kata Islam tidak dongeng boleh ya. menafsir, Islam tidak boleh menjelaskan, Islam tidak boleh framing. Tunggu, sama enggak yang saya punya? Terus Anda sama membahas Baal? Bible dan menafsirkan yang Sabar. menurut pemikiran Oh, tidak comor ada yang kalian. menafsirkan kawan. Tadi. Tidak ada yang menafsirkan. Nah. Kalau nggak menafsirkan, Nah, kenapa di mana harus itu? menjelaskan? Tunggu sabar, Coba. sabar, Tafsir sabar, ND, sabar. tafsir ND, coba. Ternyata Ini kalian 1 Korintus, pernah belajar. sabar. 1 Korintus 10 nomor 4. Kan ada tafsirannya di sini. Saya masuk ya. Penjelasannya tuh. Saya masuk. Ping. Nah, nanti ada penjelasannya. ND. ND. Ping. Nah, ini. Baca bawah. Ini. Dalbo, Dan kau itu tunggu dulu, bahasa dibaca. Indonesia itu ada Dalam gurun pasir, paling lemah. Paulus, tunggu dulu bang. Paulus menggunakan kalian pahami itu dulu. Jadi jangan ini Paulus jangan menggunakan menerjemahkan. jadi bukan karangan anak baik ini bang. Aku Nah, pintar, kalau anda aku mampu, anak baik kok. Nggak mungkin aku dusta. iya begitu bang diskusi bukan. Oke. Biar saya jelasin ya. Yang dimaksud dongeng di situ. Saya nggak bicara tentang karangan. Tapi yang saya menyayangkan sama kalian, Di kalian belum mana belajar kami bahasa Indonesia. tafsirkan? Di mana kan Belum tahu tuduhanmu sih. saudara? Baal ini menafsirkan Tahu tentang tidak ada yang sejarah itu terus ditafsirkan, kalian Bang. mengklaim. Nah, kalian Bukan mengklaim kalian ini membaca. dari dasar kitab saudara. Bentar dulu. Terus apa? Mau didengar? Tambah dongeng lagi pendengaran kita ini. Ya jadi gini, kalau ini bukan Dongeng gimana? saya tadi Gini, minta maksudnya gini. klarifikasi. Kalian Ketika semua udah Paulus tahu bertemu dengan Yesus, bahasa dia Indonesia itu adalah bertemu paling dengan lemah. Ananias. Kayak bahasa Tunjukkan ke Yunani. saya Kan seperti bahwa itu. cerita itu bukan dongeng. Nah. Tunjukkan kepada saya di mana Ananias pernah ketemu Yesus atau Yesus pernah berbicara dengan Ananias. Ternyata kalian nggak bisa buktikan. Semakin kuat bahwa semakin kuat di Bible ini mengatakan cerita tentang Yesus oleh Paulus ini adalah cerita dongeng. Gampang kok. Ya, jadi tentang Paulus ketemu dengan Yesus, setelah Yesus terangkat, ini muncullah cerita bahwa Paulus ketemu Yesus. Paulus menggunakan Ananias juga di sana. Ananias ketemu Yesus. Ini cerita dongeng. Karena apa? Saya bilang, karena Ananias pertama tidak pernah ketemu Yesus selama hidupnya. Ya, Yesus tidak pernah ketemu oleh Ananias juga. Dan Paulus pun tidak pernah ketemu Yesus selama hidupnya. Muncul cerita-cerita ini dan diimani oleh Kristen. Padahal diceritakan tentang cerita Yesus ini menurut Paulus adalah cerita dongeng. Ini ada tulisannya, gampang kok. Mana sih kalian ini? Kalau dibilang ada 3 Ananias yang tertulis di dalam Alkitab, yang Ananias yang ditemui Yesus itu Ananias yang dari Damaskus, yang setia. Ya, itu di kisah para rasul. Masa kalian mau tolak lagi? Ini udah kitab kami. Kalian Aku mempertanyakan udah tahu kitab tuh. kami jelaskan kalian Itulah ngeyel, mereka. mencret. Gimana sih kalian ini?
Udah dari tadi ku jelaskan. Itulah mereka. Sampai berbuat Kisah para rasul itu cerita Yesus. logika untuk dilogikakan. Aneh. Cerita para rasul. Bang Dalbo, Pak anak baik. Ini Leomat aja, kita sama Leomat aja. Oke, silakan. Kan kalau misalkan Bang Dewa kita langsung, Bang mereka Dewa. itu Aku sholat dulu Bang Dewa, silakan lagi. kita mereka itu bertentangan, ini bisa dikatakan sebagai dongeng. Pak, berapa harga yang Daud bayar untuk pembangunan altar di Yerusalem? Di dalam 2 Samuel 24 nomor 24, di situ dikatakan 50 sikal. Ingat ya? Tulis 2 Samuel 24 nomor 24, di situ dikatakan membayarnya 50 sikal. Sedangkan di dalam 1 Tawarik 21 nomor 25, di situ dikatakan 60 sikal. Kita buktikan Pak, kitab ini dongeng karena bertentangan. Menurut Bapak, mana yang salah di dalam kitab suci ini Pak? 50 sikal atau 60 sikal? Ini saya bahas Quran ya, bagaimana kontradiksinya dongengnya juga. Gimana ya. ini orang? Jangan cuma kau bahas kitab Boleh, suci, boleh, Bible, Bang. ya. Kan saya katakan silakan. Boleh. Sebentar. Pertanyaan. Sebentar. Pak Leopat, kita bahas ini dulu Pak. Ya, kita bahas ini dulu. Karena ini kan, tadi kan dikatakan dongeng sama anak baik. Saya bertanya kepada Bapak, berapa harga yang Daud bayar untuk pembangunan altar di Yerusalem? Di dalam 2 Samuel 24 nomor 24 dikatakan 50 sikal. Di dalam 1 Tawarik 21 nomor 25 di situ dikatakan 60 sikal. Pertanyaan saya kepada Bang Leomat, mana yang salah? Silakan Pak. Bantu. Sebentar Bu Bisa Darni, ku bantu? sebentar Bu Darni. Nanti Bu Darmi. Kalau dia bendera Kan putih dia baru. tidak mau diam tadi. Silakan, Karena dia Pak. tidak mau diam. Silakan. Pak Leomar, Ambil silakan. HP-mu Dibuka satu dulu. lagi Leomar. Leomar, Dibuka satu lagi dulu. HP-mu, buat di situ. Apa perbedaan antara yang kedua ayat itu? Nanti keluar dia, ambil satu lagi HP-mu. Silakan, Melawan silakan, orang ini silakan. kayak gitu, harus pakai Ya. 3 HP. Saya 4 bila perlu 4 Bunda. Bila perlu 4 HP. Saya sudah baca satu perikop juga itu. Ya. Lah malah kabur. Aku menjawab. Lari kan? Ini dia. jawab. Dikasih. Perbedaan Tunggu dulu. utama- Tunggu dulu Nggak usah, Bu mantan. Darni, nggak Tunggu. usah. Tunggu Ya. dulu mantan. Ini tadi orang itu disuruh diam, nggak mau diam, maka diberikan Membantu ruang. aku dia, membantu aku kan aku kan Bukan Kristen. bukan, nanti bantu, nggak masalah dibantu. Cuman masalahnya tadi dia tidak mau dia. Nah, padahal anak baik ini kan lagi diskusi dengan Bunda Rahmi, siapa Darmi. Dia nggak mau diam, maka kita kasih ruang dia, silakan. Nah, yang Arif Purba di bawah, silakan naik, saudara. Ya lanjut. Jawab ini, ku jawab. Jawab aja, walaupun Oke. Perbedaan ditanya. perbedaan utama antara 2 Samuel 24 ayat 24 dan 1 Tawarik 25 ayat 25 terletak pada harga yang dibayar oleh Daud atas tanah Arauna. 2 Samuel 24 ayat 24 mencatat bahwa Daud membeli tanah tersebut dari Arauna seharga 50 sikal perak. Sedangkan 1 Tawarik 21 ayat 25 menyebutkan bahwa Daud membayar 600 sikal emas untuk mentanah tersebut. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan tentang mengapa ada perbedaan harga yang signifikan dalam 2 catatan tersebut. Penjelasan 2 Samuel fokus pada harga tanah itu sendiri, yaitu 50 sikal perak. Itu mungkin harga yang disepakati untuk tanah tersebut. Di dalam 1 Tawarik 21 ayat 25 menekankan pada seluruh biaya dikeluarkan Daud untuk membeli tanah dan altar, termasuk harga tanah, biaya korban dan biaya lainnya. 600 sikal emas mungkin mencakup semua biaya tersebut keseluruhan. Yang di 2 Samuel hanya khusus harga tanah itu. Yang di Tawarik menyeluruh. Itu dia kan, kalian nggak beriman kan ke Alkitab, ngarang doang aja kalian. Nah itu kalian cari-cari Nah, ini ya. salah doang aja. Bukan Nah, cari itu, salah. ini tuh Kita dah. di sini bukan mencari kesalahan, tetapi jelas di sini harga pembayaran untuk altar itu 50 sikal, sedangkan di dalam 1 Tawarik itu 60 sikal. Sementara dua-duanya
dikatakan sebagai dipenuhi sama Roh Kudus. Nah, Roh Kudus mana yang salah di sini? Bu Darni ketika menjawab itu, saya pun sudah membaca satu perikop. Antara 50 sikal dengan 60 sikal, itu sama atau tidak, Bu Darni? Itu dulu, Bu Darni. Jangan dipotong. Meskipun ada perbedaan harga dalam dua catatan tersebut, keduanya menggambarkan peristiwa yang sama. Daud membeli tanah dari peristiwa Araunah yang sama, untuk membangun mesbah dan yang saya mempersembahkan tanya, Bu korban Darni, kepada tidak Elohim. tidak usah yang namanya harga panjang kali mungkin lebar, karena Bu Darni. perbedaan fokus pada Di sini aspek yang saya transaksi tanya, yang Bu berbeda. Darni, yang saya tanya di sini, 50 Gimana sih? sikal, 60 sikal, itu sama atau tidak? Yang saya Iya, tanyakan. tapi tadi kan udah dikatakan mungkin perbedaan di antara kedua mereka itu Mungkin, baik, ini baik, perbedaan siap, sudah fokus selesai, Bu pada Darni, ya. aspek transaksi Ya, yang udah, berbeda. Bu Darni, Ngerti Bu kau Darni. Mahadewa? Tadi Bu Darni sudah mengatakan menggunakan mungkin. Tapi berarti enggak selesai, itu Bu Darni. membuat iman kita yang itu namanya lemah. firman Tuhan tidak bisa dikatakan mungkin, Bu Darni. Firman Tuhan itu adalah ketetapan. Firman Tuhan itu adalah hukum. Apakah mungkin yang namanya firman Tuhan bisa dikatakan mungkin? Jadi yang bisa namanya ku mungkin tanya juga itu adalah perbedaan kata-kata di dalam spekulasi. Al-Quran. Sebentar, Bu Aku Darni. mau tanya sekarang dalam Al-Quran perbedaannya Bu ada. Darni. Nah, itu coba aku dah nanti ya host. Anak baik, lanjut Ya aja. boleh, anak baik. boleh, tanya aja sepuasnya. Nanti ya silakan Lanjut, anak Bang baik, Dewa. lanjut. Lanjut aja udah. Udah tadi udah dia Sekarang, mengatakan aku. mungkin kok. Kalau mungkin tadi kan sudah aku kata-kata jawab, ya. spekulasi itu. Bisa iya, Ya. bisa tidak. Sementara Oke. ayatnya itu bertentangan antara satu dengan ayat yang lain. Jadi jelas ya, pernyataan dari anak baik ini bisa dikatakan itu betul-betul kitab dongeng. Nah, Kristen terserah itu kau yang kitabnya bilang kitab dongeng. Jawaban kami umat Kristen, meskipun ada perbedaan harga dalam dua catatan tersebut, keduanya menggambarkan peristiwa yang sama. Daud membeli tanah peristiwa dari yang Araunah sama, harga yang untuk beda, betul membangun ya? mesbah. Itu yang poinnya Ya, yang paling peristiwa yang sama, yang kita harga beda, harga simpulkan, beda. ya. Betul ya? Peristiwa Oke. sama, harga Sekarang, beda. Betul sekarang ya? aku mau bertanya tentang Al-Quran. Dia tidak mau jawab loh pertanyaan ya. Dia tidak mau jawab Bisa. dengan jujur. Antara Iya, 50 dengan 60 sudah ku itu jawab. beda. Mau kayak mana Bahkan lagi orang mau idiot buat? sekalipun bisa tahu antara 50 dan 60 itu beda. Sementara dia orang normal loh ini. Tidak bisa yang namanya menjawab pertanyaan 50 sama 60 itu beda atau Sudah sama. ku jawab loh, host. Udah ku jawab, kok masih kalian ngeyel? Kan Ya, aku bilang tadi Bu Dari seperti ini. tidak jawab Di dalam pertanyaan 2 saya. Samuel, 50 sama 60 itu sama atau beda? Dengar Dewa, Panjang dengar kali Dewa. lebar. Begini Dengar, Bu Dari Dewa. ya. Tadi Di Pak 2 Dalbo Samuel, mengatakan fokus, di dalam dengar. kitab ini, di dalam diskusi ini Bu Darni, udah, saya kita jelaskan. mengajarkan yang namanya Kenapa yang jujur di jelasin ya? sini. Coba jujur aja Bu Darni, bertentangan atau tidak? Ya, jadi jelas ya bahwa ayat-ayat di dalam Ori, Bible Mas itu Ori, aku seperti sudah di dalam. disangkalnya. Udah ku jelaskan, masuk Ori, tambahin. Ya, saya juga sudah menjelaskan biar penonton nanti yang menilai. Apa mau kau jelaskan? Orang gak imanmu ini, kau jelaskan iman kami. Kan gak Lah, mungkin saya aja. membaca Bu Darni ini bahasa Indonesia Enggak, kok. enggak, Saya kok paham. baca. Ya udah, biar aku yang jelasin. Saya Pak, paham. pertanyaan Gimana? Bang Dewa, Pak, pertanyaan Bang Dewa, 50 dan 60 itu sama enggak? Itu pertanyaan Dewa. Tentu tidak sama, biar saya jelasin ya. Nah, ya silakan. Jelasin. Yang dimaksud 50 sikal itu adalah harga Ya, googling lagi, nelpon bom-bom dulu. Oh, googling dia. Enggak apa-apa. Udah ku jawab Ini tadi. kalau saya jelaskan, ini bukan bertentangan, tetapi terjemahannya salah. Kalau pengen tahu, terjemahannya salah. salah. Ya. Yang Tidak satu ada yang mengatakan salah, 60, semuanya saling yang satu melengkapi. mengatakan 50. Bukan saling melengkapi, tapi saling kontradiksi. Antara satu dengan ayat yang Memang lain. kontradiksi bagi orang yang nggak mengerti begitu, makanya Bagi pahamnya orang yang harus mengerti benar. kontradiksi, justru terbalik. Bagi orang yang berakal itu adalah kontradiksi, tapi bagi orang yang tidak berakal itu tidak kontradiksi. Begitu jawabannya. Anda hanya fokus kepada nilainya begitu. Nah, Kan di saya sini udah kan bilang, jelas. yang Ini dimaksud 50 sikal itu sama dengan tempat pengerikan dan tambah lembu begitu. Dan yang 600 sikal itu adalah keseluruhannya begitu. Nah, ente aja membaca ayat udah salah di situ. Bagaimana ente apanya mau salah? menjelaskan? Tadi ente mengatakan 600, udah tahu 60. Ya Dikatakan udah. 50 udah tahu itu 50 bukan 500. Enggak, pelan-pelan aja, santai aja. Korupsi. Tambah jauh perbedaannya ya, Bang Dewa. Tambah Udah jauh. satu-satunya diskon, udah selesai. Diskon.
Ya. Diskon. Diskon. Don tadi sudah ini ada kujawab, Bang dengar Bil ya. kebenaran nih, Untuk Bang Bil. membeli tanah dan Saya pun altar, menanyakan kepada termasuk orang harga Yahudi, tanah, biaya korban, ternyata semua itu terjemahannya harganya. salah, Bang Bil. Gimana sih? Terjemahannya salah itu. Ini dengar dulu nih ya. Daud untuk membeli tanah dan altar, harga tanah, biaya korban, biaya lainnya 600 shikal emas. Mungkin mencakup semua biaya ditawari. Di dalam 2 Samuel itu hanya tanah itu sendiri, harga tanah itu saja. Gimana sih? Ya baik, sudah ya, selesai ya. Udah Baik, selesai, persoalan tidak yang aku kedua. jawab. Sudah dijawab juga sama Dewa ya, sudah dibantah juga. Pertanyaan yang kedua. Di dalam Nehemia 7 nomor 17, Bani Asgad jumlahnya 2.322 orang. Dibuka dulu. Nehemia 7 nomor 17, Bani Asgad jumlahnya 2.322 orang. Sementara di dalam Esra 2 nomor 12, Bani Asgad 1.222 orang. Kemana yang 1.100-nya? Silakan. Kita buktikan dongeng ini. Korupsi Bandewa. Silakan Don Wuri. Buka dulu ayatnya sama ente. Buka dulu ayatnya. Nehemia 7 nomor 17. Nehemia 7 nomor 17, Bani Asgad jumlahnya 2.322 orang. Sementara di dalam Esra 2 nomor 12, Bani Asgad 1.222 orang. Silakan ente jawab. Sabar. Nehemia. 1 bulan kemudian. Nehemia 7, enggak Nomor gampang jawabnya 17. itu. Nomor Ada kok 17. Amang Beruku 17. Dan Esra. Esra 2 nomor 12. 2 nomor 12. Apa perbedaannya? Ayo Mang Boru, cepat Mang Boru, balik dulu si Dewa ini Mang Boru. Ya, silahkan. Perbedaan utama antara Nehemia 7 ayat 17 dan Esra 2 ayat 12 terletak pada daftar keturunan yang kembali dari pembuangan Babel. Nehemia 7 ayat 17 mencatat jumlah 652 orang dari kaum After atau Ater yang kembali, sedangkan Ezra 2 ayat 12 mencatat 652 orang dari kaum Ater anak Hizkia. Dengan kata lain, Nehemia menambahkan anak Hizkia untuk memperjelas siapa yang dimaksud dari kaum After. Nehemia 7 ayat 17 menyebutkan, oh ini tadi berapa? Nehemia 7 dibacanya semua, ayat 17, dibacanya semua. Bani ini berapa, Bani ini berapa. Yang lain semua benar, cuma di sini perbedaannya Bani orang Asgad. kembali dari pembuangan. Bani Asgad di sini yang salah. Iya. Bani Asgad. Penjelasan lebih detail, Nehemia 7 ayat 17 menyebutkan 652 orang dari Ater. Ezra 2 ayat 12 menyebutkan 652 orang dari Ater anak Hizkia. Dalam konteks kitab Ezra, diteruskan. Bani Asgad di situ berapa jumlahnya? Lanjut dulu Bandewa ya, saya mau sholat ya teman-teman ya. Lanjut dulu. Bentar. Dalam konteks kitab Ezra dan Nehemia, kedua ayat tersebut merupakan bagian dari daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan Babel ke Yerusalem. Daftar ini berfungsi untuk menunjukkan identitas dan asal-usul mereka. Perbedaan dalam penamaan seperti penambahan anak Hizkia pada Ezra mungkin disebabkan oleh perbedaan sumber atau cara penyampaian informasi. Beberapa ahli menduga bahwa perbedaan ini mungkin karena penyalinan atau sumber yang berbeda yang digunakan dalam pembuatan Alkitab. Itu secara keseluruhan, perbedaan ini tidak dianggap sebagai kontradiksi yang signifikan, tetapi lebih kepada variasi dalam pencatatan sejarah yang serupa. Itu dia. Itu dia. Oh, ngantuk. Nah itu dia ya. Mau kalian sangkal, ngeyel kalian, terserah kalian aja. Baik. Nah, itu. Menjawab hanya membaca itu menjawab kok. Ya itu ada di situ penjelasannya. Aduh. Gitu. Baik. Harus Di sini ada di dalam dong. sebentar ya. Di dalam Nehemia 7 nomor 17, Bani Asgad 2.322 orang. Dijelas di sini ya.
jumlahnya ya. Sementara bertentangan dengan Esra, di dalam Esra 2 nomor 12 itu jumlahnya 1222 orang. Ini terdapat yang namanya kontradiksi antara jumlah Nehemia 7 dengan 17 dengan Esra 2 nomor 12. Ini kontradiksi, saling bertentangan. Mana kira-kira yang benar dan mana kira-kira yang salah? Kalau dikatakan dua-duanya benar, itu tidak mungkin karena jumlahnya berbeda. Andaikan dikatakan dua-duanya salah, itu bisa jadi. Ternyata banyak orang Kristen yang mengatakan ini salah penulisan. Ada lagi yang mengatakan ini salah pengetikan. Ada lagi yang mengatakan itu perbedaan tahun. Sementara tahunnya itu tidak dikatakan sama sekali sama ataupun berbeda. Yang jelas jumlahnya di sini berbeda. Nah, kenapa mereka saling bertentangan seperti itu? Jawabannya berbeda-beda karena mereka tidak punya yang namanya pemimpin. Karena mereka tidak punya yang namanya kiblat. Seperti halnya umat muslim, kami punya kiblat. Apa makna dari kiblat itu? Menyatukan visi, menyatukan misi, menyatukan langkah, menyatukan jawaban. Itulah kami. Walaupun berbeda-beda, tetap tujuannya itu sama. Tidak mungkin yang namanya di dalam Nehemia 7 nomor 17 dikatakan 2322 orang, sementara Esra 2 nomor 12 dikatakan 1222 orang. Jadi jelas di sini ada Roh Kudus yang salah di antara keduanya. Banyak yang namanya jawaban spekulasi dari orang-orang Kristen. Banyak, ada perbedaan tahun, ada yang mengatakan salah ketik dan lain sebagainya. Menurut Don Muri, ini apa di sini terjadi kesalahan apa di sini? Silakan Don Muri. Baik, bagi orang yang tidak mengerti, tentu ini akan menjadi sebuah tuduhan dengan kalimat kontradiksi. Maka pahamilah Alkitab sesuai konteksnya ya. Kitab Esra itu lebih duluan dicatat daripada Nehemia. Tentu ada perbedaan begitu. Karena pencatatan itu bukan di satu peristiwa atau di tahun yang sama. Satu peristiwa ini. Satu peristiwa, baca ayatnya. Ketika ente mengatakan ini perbedaan tahun, mana di situ dikatakan tahun? Jangan ngaco. Tidak ada saya di situ dikatakan berbicara tentang tahun, tapi pencatatannya itu berbeda. Nah, baik, pencatatannya itu berbeda. Nah, sekarang ketika berbeda seperti itu, mana Roh Kudusnya yang salah di sini? Mana Roh Kudusnya yang salah? Roh Kudus salah. Roh Kudus tidak pernah salah. Kamu yang tidak bisa mengerti. Baik. Berarti jelas di sini ya. Selalu dijawab, kamu tidak mengerti, kamu tidak mengerti. Bagaimana kami mau mengerti sementara dia tidak menjelaskan sama sekali? Makanya saya menjelaskan. Makanya, baik, silahkan, jelaskan dulu, silahkan. Begini kan, Al-Quran sendiri memerintahkan supaya kalian itu bertanya. Jangan lari ke Al-Quran, jangan lari ke Al-Quran, ya. Jangan, supaya ini dulu aja. Ini dulu aja, ini dulu. Loh kan, disuruh menjelaskan malah diam. Dia cuma bisanya, kamu tidak mengerti, kamu tidak mengerti. Apa yang kamu mengerti? Diberi waktu, diberi luang oleh Bang Dewa, pelangak pelongo diam. Apa coba? Loh, saat saya mau menjelaskan udah dipotong-potong. Mau saya sampai kapanpun kalian akan bisa mencerna apa yang saya jelaskan. Silakan jelaskan, silakan. Kenapa di dalam Nehemia 7 nomor 17 Bani Asgad 2322 orang, sementara kenapa di dalam Esra 2 nomor 12 itu jumlahnya 1222 orang? Kemana hilang 1100-nya? Silakan. Nah, waktu penulisan Esra itu ditulis pada saat kepulangan. Jadi ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, demikian tadi musim ini kocaknya Budar nih bikin kita tertawa ya. Karena memang orang-orang Kristen ini memang ya gimana ya, menjadi Kristen itu wajib lucu ya, wajib bodoh, wajib menjadi badut itu, badut-badut. Kristen itu agama badut, agama yang tidak tahu malu itu ya. Dengan jelasnya ya, bukan hanya ditolaknya tapi juga diludahinya, dicacinya, dimakinya, tetap saja mereka ini tetap mengejar-ngejar bahasanya mereka ini adalah
bangsa pilihan dan tidak ada keselamatan selain daripada bangsa Yahudi. Dari mana? Itulah dalil-dalil konyol, ya kan, dalil-dalil perjanjian zaman dulu itu ketika Nikanor itu mengalahkan dikalahkan oleh Yudas gitu. Jadi Yudas Makabe itulah yang mengalahkan Paulus dan Nikanor CS itu pada abad pertama itu, yang dimana mereka tuh saling bantai gitu. Orang-orang Yahudi itu dibantai oleh orang-orang Kristen zaman itu, sehingga orang-orang Yahudi itu dendam hingga detik ini ya sama orang-orang Kristen itu. Jadi meludahi mereka itu bukan karena kebencian penyembah berhala semata, tapi karena ada dendam di masa lalu gitu, yang dimana nenek moyang orang Yahudi itu dibantai oleh orang-orang Kristen zaman dahulu gitu, dan hampir punah itu zaman dulu. Dan lorong-lorong kota itu tergenang darah karena darahnya orang Yahudi yang bantainya oleh orang-orang Kristen zaman itu ya. Paulus CS itu tertulis di Kisah Para Rasul. Nah, dan di Makabe itu juga dengan lengkap di sana dikisahkannya. Nah, jadi sekarang ini orang-orang Kristen itu macam orang malu lalu untuk mau balas budi gitu, tapi tetap saja ditolaknya karena mereka ini orang Yahudi itu juga memang orang-orang yang pendendam gitu, pendendam mereka. Baik, Kak Simin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Rifdul Zani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi